Sobat Nova, BTTH Ranah Kaisar episode 773 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, lautan hancur hutan 7 warna yang dipenuhi kebencian dan arwah dendam bangkit menjadi iblis raksasa yang mengerikan. Xiaoyan menaklukkannya dengan panci penekan jiwa, lalu membawanya pergi demi mencegah kehancuran lebih besar. Meski tekanan dari Hua Chan kian mendekat untuk melarikan diri dari dunia misterius langit barat, Xiaoyan memaksa Miao Liankong menunjukkan jalur keluar tercepat. Namun sebelum ia benar-benar lolos, Hua Chan menerobos wilayah suci Dewa dan Buddha dengan satu tebasan dahsyat, memicu konfrontasi dengan Miao Lianhua. Konflik pun melebar. Pengejaran terhadap Xiaoyan kini melibatkan kekuatan besar wilayah suci, dan keberadaannya sebagai alkemis pemegang Yin Yang Zimu muda terancam terbongkar sepenuhnya. Miao Lianhua berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya berubah menjadi seberkas pelangi panjang yang melesat ke kejauhan. Hua Chan memahami maksudnya. Dengan menginjak pedang dewa, ia segera menyusul dari belakang. Orang yang kau cari berada di dalam sana, jangan melukai yang lain. Miao Lianhua memimpin jalan hingga tiba di luar wilayah yang dipenuhi kekeruhan dan kenajisan. Begitu sampai, tubuh Hua Chan bergerak dan seketika itu juga ia menerobos masuk ke dalam ruang tercemar tersebut. Miao Lianhua pun segera menyusul. Namun, ketika mereka telah berada di dalam, lautan hutan 7 warna yang membelah samudra telah lenyap tanpa jejak. Sosok Xiaoyan pun tak terlihat sedikit pun. Miao Lianhua Sengzun, mungkinkah kau mengundangku kemari untuk berlatih tanding? Ucap Hua Chan sembari menoleh ke arahnya. Miao Lianhua mengerjitkan tipis. Ia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Xiaoyan telah pergi. Lebih dari itu, ia jelas tidak keluar melalui pintu masuk yang sama. Seandainya demikian, Miao Lianhua pasti dapat merasakannya. Karena aku membawamu kemari, tentu aku tidak berniat menipumu. Ia tampaknya memiliki metode untuk menembus ruang, ucap Miao Lianhua sambil memandang sekeliling. Oh, metode menembus ruang itu mudah diatasi. Begitu suara Hua Chuan mereda, bayangannya jatuh memanjang. 2 jarinya menyatu dan di ujungnya muncul cahaya pedang. Gelombang niat pedang yang angkuh dan misterius seketika menyebar ke seluruh ruang. Di belakangnya, 100 budak pedang bermata kelabu serentak memancarkan kilatan pedang. Untayan demi untayan energi pedang dipaksa keluar dari tubuh mereka. Laksana ratusan sungai yang mengalir menuju samudra, seluruhnya berkumpul pada cahaya pedang di ujung jari Hua Chan. Jiwa pedang sebagai bayangan, 10.000 niat sebagai asal, kejar. Dengan satu sapuan jarinya ke sekeliling, ia menggores ruang secara mendadak. Cahaya pedang melesat keluar. Dalam sekejap, 1 menjadi 100, 100 menjadi 1000, lalu berubah menjadi puluhan ribu. Hanya dalam hitungan nafas, cahaya pedang meraung-raung, seolah-olah menembus kehampaan dan merobek ruang itu sendiri. Merobek ruang pasti meninggalkan jejak. Ketemu. Sorot mata Hua Chan memancar tajam. Ia merasakan gelombang sisa yang tertinggal di ruang. Tanpa ragu, tubuhnya bergerak. Ia mengangkat tangan dan menebaskan pedang ke dalam kehampaan. Lalu bersama para budak pedangnya menerobos masuk. Miao Lianhua tidak mengikuti dari jalur yang sama. Ia melangkah pelan dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kelopak-kelopak teratai kaca yang memenuhi langit, lalu lenyap dari pandangan. Pada saat Xiaoyan meninggalkan wilayah suci Dewa dan Buddha, tubuh hasilnya seketika membuka mata. Ia memerintahkan He Xianren untuk membawa kembali tubuh klonnya. Namun, tepat pada saat itu, ruang di sekelilingnya mendadak membeku sekeras baja. Ribuan benang kelabu muncul dari kehampaan, membentuk penjara yang mengunci bahkan kehampaan itu sendiri. Datang sesukamu, pergi sesukamu. Suara itu menggema tiba-tiba. Miao Liankong menoleh dengan mata yang tak mampu menyembunyikan kegembiraan. Dari dalam kehampaan, sosok Hua Chan muncul sebagai yang terdepan, diikuti bayangan para ahli teknik di belakangnya.
Xiaoyan telah pergi cukup lama. Secara logika, hampir mustahil bagi Huachan untuk mengejarnya. Namun jelas, Xiaoyan telah meremehkan kemampuannya. Seseorang yang mampu melintasi dunia dan memburu Zhang Misi tentu memiliki kecepatan demikian. Jika dipikirkan baik-baik, hal itu tidaklah aneh. "Apakah Anda memiliki urusan denganku?" tanya Xiaoyan dengan tenang, memandang Huachan yang berdiri tinggi dan memandang rendah. Huachan mengatakan, "Kau adalah alkemis yang memurnikan pil Yin Yang Zi mudan itu." Huachan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Suara tenang namun samar-samar memancarkan tekanan yang amat kuat. "Jika Tuan menginginkan pil itu, akan kuserahkan saja." Xiaoyan membalikkan telapak tangannya. Sebuah botol giok berisi pil Yin Yang Zi mudan muncul di atasnya. Alis Huachan sedikit terangkat. Jelas, yang ia inginkan bukan sekedar pil itu. Mampu memurnikan pil ini memang tidak mudah. "Mengapa tidak bergabung di bawahku? Dalam kitab Giok 9 Langit dari Alam Dewa, akan kuangkat kau sebagai kepala alkemis khusus meracik pil untukku," ucapnya. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan membuka suara. "Pil ini kuanggap sebagai hadiah. Untuk pil yang pernah kau titipkan untuk dimurnikan sebelumnya, aku juga telah menyelesaikannya." Xiaoyan tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi kalimat itu cukup jelas. Namun, pada detik berikutnya, Huachan tidak menunjukkan tanda terkejut ataupun pengertian. Seolah-olah ia tidak memahami maksud Xiaoyan. Mereka semua adalah anggota pertemuan kekacauan. Tatapan Xiaoyan meredup. Ia teringat pada perkataan Ding Mo, "Huachan orang munafik." "Kedatanganku kali ini adalah untuk mencari lautan hutan 7 warna yang membelah samudra, bukan untuk memurnikan pil. Mohon maaf." Xiaoyan mengepalkan tangan memberi hormat dan menolak dengan tegas. Huachan tersenyum tipis. "Aku tidak sedang meminta persetujuanmu. Suka atau tidak, hari ini kau tidak akan pergi. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya." Setelah berkata demikian, pandangannya beralih kepada Miao Liankong. Jelas terdapat hubungan lain di antara keduanya. "Benarkah? Lalu bagaimana jika aku bersikeras untuk pergi?" Xiaoyan mencibir dingin. Kelihatan dingin memancar dari matanya. Tampaknya Huachan berniat menyangkal identitasnya sebagai anggota pertemuan kekacauan dan menyerangnya di sini. Sebelumnya, Xiaoyan mengira mereka berada di pihak yang sama, namun kini jelas tidak demikian. Di dalam pertemuan kekacauan, kemungkinan besar tak satu pun ucapan Huachan yang benar. "Di hadapanku, belum pernah ada yang berani berkata sesombong itu. Jika aku ingin kau mati, kau harus mati. Jika aku ingin kau hidup, kau harus hidup. Hidup dan mati berada di dalam satu pikiranku. Hanya dengan kultivasi tingkat keempat transendensi, kau berani begini?" Huachan tertawa ringan. "Namun keberanianmu patut dihargai. Aku akan menebas 3 pedang. Jika kau mampu menahannya, akan kubiarkan kau pergi. Jika tidak, jiwa dan ragamu akan musnah." Ia berdiri tinggi, jelas menikmati perasaan memandang semut dari atas. Di bawah tatapan para budak pedangnya, ia semakin menikmati sensasi itu, melihat mangsa berjuang di telapak tangannya. "Baiklah, mohon bimbingannya." Jiuyang Tianzun, Xiaoyan memberi hormat. Sudut bibir Huachan terangkat, tangannya membentuk sikap memegang pedang. 9 pedang dewa perlahan memadat di telapak tangannya. Dalam sekejap, rasa bahaya maut yang luar biasa menyelimuti Xiaoyan. Ia mengetuk keningnya dengan keras. Kekuatan klon Yuan Shen dan klon Jin Shen-nya meledak serempak. Ia bahkan mengerahkan wujud sejati keabadian fisik raksasa. Namun, itu masih belum cukup. Ia meregut kehampaan memanggil bilah pemecah ruang. Pedang terakhir jatuh. Suara Huachan terdengar pelan. Tangan terangkat. Satu tebasan dilancarkan dengan kecepatan mengerikan, tanpa memberi kesempatan sedikit pun bagi Xiaoyan untuk beraksi.
Bila pemecah ruang yang baru saja diayunkan hancur dalam sekejap. Cahaya pedang menembus tubuh Xiaoyan, bahkan menembus jiwanya. Suara robekan menggema di kehampaan. Tubuh fisik Xiaoyan tidak memiliki daya untuk melawan. Dalam sekejap, ia runtuh seluruhnya, dimusnahkan tanpa meninggalkan setitik debu pun. Oh, selemah itu, kukira masih ada sedikit daya perlawanan. Tebasan ini tampaknya terlalu berat. Hua Chan menggeleng pelan, menghela nafas panjang penuh penyesalan. Sayang sekali, ia sebenarnya alkemis yang cukup baik. Mati di bawah pedangku pun dapat menjadi kemuliaan yang dikenang sepanjang masa. Namun tepat ketika suaranya mereda, sebuah riak samar tiba-tiba muncul di kehampaan yang telah musnah. Dari ketiadaan, titik-titik cahaya berkumpul dari segala arah, perlahan menyatu, kembali menjadi sosok Xiaoyan. Benar-benar mampu menahan satu pedangku. Tatapan Hua Chan menggelap. Teknik kebangkitan semacam ini, jika tebakanku tidak salah, hanya dapat digunakan sekali. Alkemis, masih ada waktu untuk menyetujuiku. Jika pedang berikutnya jatuh, semuanya akan terlambat.